Belum lama setelah dipaksa mundur sebagai pemilik klub Liga Inggris Chelsea, Roman Abramovich kembali disanksi oleh pemerintah Inggris terkait dugaan keterlibatan dirinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Melalui Menteri Luar Negeri Liz Truss, pemerintah Inggris melayangkan sanksi untuk Abramovich yang salah satunya berupa pembekuan aset termasuk kepemilikannya di klub London Biru. Dukungan kami untuk Ukraina tidak akan goyah. Kami tidak akan berhenti dalam misi ini untuk meningkatkan tekanan pada rezim Putin dan menghentikan dana untuk mesin perang brutalnya. Pada hari Kamis 10 Maret 2022, pemerintah Inggris resmi menjatuhkan hukuman kepada Roman Abramovich. Sanksi yang pertama, semua aset yang dimiliki pria 55 tahun asal Rusia itu akan dibekukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, klub Liga Premier Chelsea masih bisa beroperasi di bawah lisensi khusus, akan tetapi penjualan saham klub yang saat ini tengah berlangsung dilarang untuk dilanjutkan. Yang ketiga, Chelsea tidak diizinkan untuk melakukan transfer pemain atau melakukan perpanjangan kontrak pemain. Keempat, Chelsea tidak boleh melakukan penjualan merchandise dan toko klub akan ditutup selama masa sanksi. Kelima, Chelsea tidak diizinkan untuk menjual tiket pertandingan di semua ajang. Yang keenam, para penggemar Chelsea dilarang datang saat pertandingan tandang. Tak hanya itu, Chelsea kabarnya juga hanya boleh mengeluarkan ongkos perjalanan maksimal 20.000 pound sterling. Jika laga itu terjadi dalam negeri, mungkin hal itu masih bisa dilakukan karena perjalanan masih bisa ditempuh dengan kereta api ataupun bus. Namun, untuk laga Liga Champions melawan Lille di Prancis, biaya 20.000 pound sterling tidak akan cukup untuk menanggung biaya perjalanan para pemain dan staf Chelsea pulang dan pergi. Meski begitu, Chelsea masih diperbolehkan untuk membayar semua cicilan transfer ke klub lain yang dibuat sebelum 10 Maret 2022. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk menggaji semua pemain dan staf lain seperti biasa. Dengan tidak adanya pemasukan, namun masih harus mengeluarkan banyak uang, bisa jadi Chelsea akan bangkrut. Dan sesuai dengan aturan di Inggris, jika ada klub yang bangkrut, maka poin Chelsea harus dikurangi sesuai dengan standar penalti Liga Inggris sebanyak 9 poin. Sederet sanksi yang diberikan kepada Abramovich dan juga Chelsea itu berlaku hingga 31 Mei 2022 dan masih bisa diperpanjang jika situasinya semakin rumit. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, Chelsea saat ini juga terancam kehilangan sponsor utama mereka yaitu Three. Perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi itu memutuskan untuk menangguhkan kerjasamanya dengan The Blues hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan, Three juga meminta Chelsea untuk melepas logo sponsor utama yang melekat di jersey tim dan juga stadion Stamford Bridge. Sejak menjalin komunikasi bersama dengan Chelsea pada musim lalu, Three telah mengucurkan dana sponsor sebesar 40 juta pound sterling atau setara dengan 747 miliar rupiah per tahun untuk The Blues. Kontrak kerjasama antar keduanya sendiri berlangsung hingga tahun 2023. Namun, menyusul sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris kepada Abramovich, Three langsung mengambil langkah tegas. Sehubungan dengan sanksi yang diumumkan pemerintah Inggris belum lama ini, kami sudah meminta Chelsea Football Club untuk menangguhkan kerjasama kami. Penangguhan kerjasama termasuk penghapusan logo kami dari jersey dan di area stadion. Ini berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tak hanya Three, yang terbaru, Nike juga dikabarkan bersiap-siap memutus kemitraan dengan The Blues. Nike dan Chelsea sendiri menyetujui kesepakatan berdurasi 15 tahun sejak tahun 2016. Namun, di tengah peristiwa baru-baru ini, Nike diklaim mempertimbangkan untuk pergi. Chelsea benar-benar terpukul karena ditutup sumber pemasukannya. Pat Nevin yang memiliki kolom dalam program Matchday Chelsea mengungkapkan di BBC Five Live bahwa The Blues telah merumahkan sebagian anggota staf klubnya. Keadaan ini tentu saja semakin menjepit posisi Chelsea sebagai salah satu klub besar di Inggris. Sejak diambil alih oleh Abramovich pada tahun 2003 silam, The Blues mengalami perubahan yang sangat pesat dari klub mediocre menjadi salah satu klub raksasa yang meraih berbagai gelar di Inggris dan Eropa. Namun, dengan dijatuhkannya sanksi dari pemerintah Inggris, posisi Chelsea saat ini sangat tidak menguntungkan. Di sisi lain, terkait sanksi yang diterima oleh Abramovich, Chelsea akhirnya membuka suara melalui pernyataan resminya di Instagram klub. Chelsea Football Club telah diberitahu bahwa pemilik klub Roman Abramovich telah mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris.
Berdasarkan 100% kepemilikannya atas Chelsea FC dan entitas afiliasinya, Chelsea FC biasanya akan dikenakan sanksi yang sama seperti Abramovich. Namun, pemerintah Inggris Raya telah mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan Chelsea FC untuk melanjutkan aktivitas tertentu. Ini termasuk meminta izin agar lisensi diubah sehingga klub dapat beroperasi senormal mungkin. Kami juga akan meminta panduan dan menanyakan kepada pemerintah Inggris tentang dampak sanksi ini terhadap Chelsea Foundation dan pekerjaan pentingnya di komunitas kami. Dengan dijatuhkannya sanksi pemerintah Inggris yang berdampak buruk pada posisi Chelsea juga telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, dan salah satunya adalah Antonio Conte, mantan pelatih The Blues yang memulai masa baktinya di tahun 2016 lalu itu turut prihatin dengan keadaan yang dialami oleh mantan klubnya meski masa kepelatihannya di sana berakhir dengan buruk. Sejujurnya, saya baru saja mendengarkan situasi ini. Kami baru menjalani sesi latihan pagi tadi. Ini tidak mudah. Jujur, sangat disayangkan juga karena saya pernah menjadi pelatih klub ini. Di Chelsea saya menikmati 2 musim itu. Saya juga memenangkan 2 gelar. Saya bekerja di klub ini. Sangat disayangkan harus mendengar situasi ini. Bukan hal yang mudah untuk para pemain, tidak mudah untuk Thomas Tuchel, buat fans dan seluruh lingkungan Chelsea. Sementara itu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengaku khawatir dengan kondisi yang dialami oleh klubnya saat ini. Terlebih lagi, Chelsea saat ini masih berjuang di Liga Inggris, FA Cup hingga Liga Champions. Saat ini saya ingin mengambil hak saya untuk tidak mengomentarinya sampai ada keputusan yang dibuat. Tapi kami menyadarinya, itu mengganggu dan membuat kami khawatir. Dan pada tingkat tertentu, saya dapat memahami pendapat kritis terhadap klub dan terhadap kami yang mewakili klub. Saya bisa mengerti dan kami tidak bisa sepenuhnya membebaskan diri dari itu. Tapi, mungkin orang juga mengerti bahwa saya sebagai pelatih dan para pemain tidak memiliki wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi.